Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bertemu kembali dengan Bu Guru di sini pada pembelajaran 3 wujud benda subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran ke-6. Hari ini kita belajar pembelajaran ke-6 dengan tujuan yang pertama, yaitu kalian dapat menyusun informasi perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan menuliskan kalimat dari kata-kata yang terkait, kalian dapat menggunakan kata dalam kalimat dengan tepat. Yang ketiga, dengan menuliskan jadwal kegiatan, kalian dapat merancang kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan memberi pendapat pada pernyataan sikap, kalian dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah dengan tepat. Yang kelima, dengan menuliskan pengalaman menolong orang lain, kalian dapat menceritakan pengalaman saling menolong di lingkungan rumah dengan tepat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam ini dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kita sebagai manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar garam, ada gambar permen, ada gambar embun pada daun. Nah, kemudian ada gambar peristiwa tentang terjadinya hujan. Mari kita rangkum pengetahuan kalian tentang perubahan wujud di sekitar kalian. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang perubahan wujud tersebut. Peristiwa yang pertama, bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Bagaimana penjelasan perubahan wujud garam? Nah, air laut menguap, yang tersisa hanya butiran garam. Tentunya dengan bantuan para petani garam. Yang kedua, membuat es krim. Bisa kalian pelajari lagi pembelajaran sebelumnya, apa jenis perubahan yang terjadi dan penjelasan perubahan wujudnya berupa apa? Masih ingat ya anak-anak pada pembelajaran sebelumnya? Ya, membuat es krim. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Penjelasan perubahan wujud, air susu dan air santan yang dibuat untuk membuat es krim berubah wujud menjadi es krim, membeku. Nah, yang ketiga, embun pagi. Apa yang terjadi? Perubahan wujud yang terjadi pada embun pagi. Kalian bisa memberikan penjelasan perubahan wujud pada kolom berikutnya. Yang keempat adalah membuat gulali. Dan yang kelima, terjadinya hujan. Tentunya kalian mengingat kembali pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nah, dari adanya peristiwa-peristiwa perubahan wujud yang terjadi di sekitar kita, kalian tentunya mengenal berbagai kata yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Anak-anak, tugas kalian adalah membuat kalimat dengan kata-kata berikut ini. Yang pertama, menguap. Yang kedua, wujud. Yang ketiga, menyublim. Yang keempat, membeku. 5, padat. 6, mencair. 7, gas. 8, cair. 9, mengembun. Dan 10, proses. Kata-kata tersebut adalah kata-kata yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Nah, kalian harus ingat kembali untuk membuat kalimat, jangan lupa selalu mempunyai pedoman, paling tidak subjek, ada subjeknya, ada predikat, dan ada objek. Ada subjek, ada predikat, dan ada objek, sehingga bisa membentuk sebuah kalimat dari kata-kata yang ada pada tabel. Perubahan wujud di alam sekitar kita terjadi setiap saat. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah.
Nah, susunlah aktivitasmu sehari-hari, mulai dari bangun tidur di pagi hingga kembali tidur di malam hari. Perlihatkan jadwalmu kepada temanmu. Apakah kalian mempunyai kegiatan yang sama? Nah, kalian bisa didampingi oleh orang tua kalian. Apa saja yang sudah kalian lakukan aktivitas selama satu hari ini, dari pagi sampai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalian tulis waktunya, jenis kegiatannya apa, dan lama kegiatannya. Misalnya waktu pukul 5, pukul 05.00. Jenis kegiatan yang kalian lakukan, sholat subuh misalnya. Lama kegiatannya 10 menit. Nah, bisa kalian tuliskan. Kalian pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang perubahan atau tentang satuan waktu. Tentunya pasti akan mengenal lama kegiatan yang kalian gunakan untuk beraktivitas. Perhatikan cerita Siti berikut ini. Kita simak bacaannya. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga membantu. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu, anak-anak? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Nah, bisa kalian tuliskan pada tabel di samping ini, tentunya dengan bantuan orang tuamu. Berilah tanda centang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Ada beberapa keadaan, kalian tuliskan pendapat kalian. Apakah itu termasuk sikap saling bersatu? Tuliskan pendapatmu sesuai dengan alasanmu. Yang pertama, rukun dengan tetangga. Rukun dengan tetangga tentunya merupakan sikap saling bersatu. Beri tanda centang. Apa pendapat kalian? Nah, Bu Guru contohkan misalnya, pendapatku, rukun dengan tetangga harus dilaksanakan karena membuat persatuan semakin kuat. Nah, itu salah satu contoh tentang sikap saling bersatu. Yang kedua, saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Yang ketiga, menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Yang keempat, menggunakan barang tetangga tanpa izin. Kira-kira bagaimana, anak-anak? Ya, kalau itu bukan sikap saling bersatu, kalian beri tanda silang, sertakan alasan kalian. Ya, tentunya memakai barang tetangga tanpa izin sudah melanggar aturan. Berikutnya, menjenguk tetangga yang sedang sakit, bermain bersama tetangga sebaya sekitar rumah, bergotong royong membersihkan lingkungan, membunyikan musik yang disukai dengan volume yang keras, memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja, berbagi makanan dengan tetangga. Itu tadi, kalian pilih mana yang merupakan sikap saling bersatu dan mana yang tidak menunjukkan sikap saling bersatu disertai alasannya. Minta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian untuk menyelesaikan tugas tersebut. Anak-anak, kalian bisa menceritakan lingkungan di sekitar rumahmu. Ceritakanlah pengalamanmu menolong tetanggamu yang membutuhkan bantuan. Tuliskan pada buku tulis kalian masing-masing dan sampaikan kepada guru kalian. Di rumah, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian. Diskusi tentang memanfaatkan waktu yang telah dilakukan untuk beraktivitas
sehari-hari. Apakah yang kalian lakukan sudah seimbang antara bermain, belajar, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar? Bisa minta kalian bantuan kepada orang tua kalian, atau jika kurang paham, kalian tanyakan kepada guru kalian masing-masing. Demikian tadi pembelajaran 6 yang sudah kita pelajari. Tentunya di subtema 4 ini kita sudah belajar 6 pembelajaran. Kalian sudah bisa membuat berbagai macam pembelajaran pada pembelajaran 1 sampai 6. Kalian bisa membuat cerita bergambar. Kalian, Bu Guru harapkan sudah bisa mengubah satuan jam menjadi menit. Yang ketiga, kalian dapat mempraktekkan cara melipat baju. Kalian tentunya sering ya membantu orang tua kalian melipat baju. Yang keempat, kalian membuat pertanyaan dari bacaan. Berikutnya, kalian bisa mempraktekkan sikap menolong kepada saudaramu di rumah, kepada tetangga-tetanggamu di rumah, ataupun kepada teman kalian di sekolah. Kalian, Bu Guru harapkan bisa bermain menggiring bola. Dari pembelajaran 1 sampai 6, kalian juga bisa menemukan arti dari kata baru. Yang ke-8, kalian bisa menceritakan cara menggiring bola. Kalian juga bisa mendiskusikan contoh sikap bersatu di sekolah. Kalian bisa mengurutkan proses terjadinya hujan. Anak-anak juga bisa menghitung durasi waktu suatu kegiatan pada aktivitas kita sehari-hari. Anak-anak juga dapat membuat rangkuman tentang peristiwa perubahan wujud benda di sekitar kita. Kalian dapat menuliskan jadwal kegiatan dilengkapi dengan durasi waktu. Yang terakhir, kalian dapat menuliskan pengalaman menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak apa yang Bu Guru sampaikan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.